Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor sci-fi berjudul The Substance yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang mantan selebriti yang karirnya mulai redup karena dianggap sudah terlalu tua. Hingga suatu hari, ia mencoba zat misterius yang dapat menciptakan versi dirinya yang lebih muda dan sempurna. Namun dengan syarat, mereka harus hidup bergantian setiap 1 minggu sekali. Awalnya semuanya berjalan lancar, hingga versi mudanya itu tiba-tiba mulai melanggar aturan, yang membuat kehidupan keduanya menjadi semakin kacau. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah telur yang bagian kuningnya disuntikkan suatu cairan, dan secara perlahan-lahan tumbuh kuning telur yang baru. Setelah itu adegan beralih ke pembuatan lantai World of Fame untuk seorang artis bernama Elizabeth Sparkle. Selesai dibuat, acara peresmian pun diadakan, dan semua wartawan serta para fansnya berebut mengambil foto Elizabeth. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Elizabeth pun mulai terlupakan, dan lama-kelamaan, lantai milik Elizabeth pun mulai retak, seolah-olah menandakan karir Elizabeth yang semakin pudar. Kita lalu diperlihatkan sosok bernama Elizabeth yang sedang memimpin acara aerobik yang tayang di televisi setiap minggunya. Ternyata itu adalah hari ulang tahunnya, dan semua orang di sana pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Elizabeth. Karena toilet perempuan rusak, Elizabeth pun terpaksa pergi ke toilet pria, mumpung tidak ada orang di sana. Namun, tak lama kemudian, produser acara tersebut, yaitu Harvey, berteriak di telepon dan meminta bawahannya untuk segera mencari orang baru menggantikan Elizabeth, karena dianggap sudah terlalu tua. Harvey pun tidak peduli meskipun Elizabeth pernah memenangkan Oscar dulunya, karena yang ia inginkan kali ini yaitu wanita yang lebih muda, cantik, dan juga seksi, guna untuk mendongkrak rating acara TV-nya. Setelah Harvey keluar, Elizabeth pun hanya bisa terdiam melihat dirinya sendiri di depan cermin. Bahkan ketika dalam perjalanan pulang, ia melihat billboard iklannya sedang dalam proses penggantian. Sialnya, karena tidak fokus di jalan, ia pun mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh mobil lain dari samping. Namun untungnya, ia tidak mengalami cedera serius. Ketika dokter tersebut mengatakan kalau istrinya adalah fans beratnya, Elizabeth pun tidak menggubris ucapannya dan tiba-tiba menangis. Ketika dokternya pergi, perawat di sana tiba-tiba mengecek punggung Elizabeth sambil meraba-raba area tulang belakangnya. Perawat tersebut pun mengatakan kalau Elizabeth adalah kandidat yang cocok. Ketika hendak pulang, ia menemukan ada sebuah kertas di kantong mantelnya yang berisi sebuah flash disk bernama The Substance, dan juga ada sebuah kertas bertuliskan "It changed my life". Tak lama kemudian, Elizabeth pun disapa oleh teman sekolahnya dulu bernama Fred. Fred pun mengajak Elizabeth untuk bertemu kapan-kapan, karena sudah lama tidak ketemu. Tapi karena sibuk, Elizabeth pun meminta nomor Fred. Fred pun menuliskannya di sebuah kertas. Namun kertasnya sempat terjatuh di sebuah kubangan air. Ketika di rumah, Elizabeth pun mendapatkan sebuah buket bunga beserta surat perpisahan untuknya. Karena penasaran, ia pun memutar flash disk The Substance yang berisi video iklan sebuah obat. Di dalam video itu, dijelaskan bahwa obat tersebut bisa mengkloning penggunanya menjadi tubuh baru yang lebih muda, cantik, dan sempurna. Namun ada aturan yang harus dipatuhi, yaitu tubuh baru hanya bisa digunakan selama 7 hari. 7 hari berikutnya, pengguna harus kembali ke tubuh lamanya. Di akhir video, terdapat peringatan agar pengguna tidak melupakan siapa dirinya dan tidak terlena dengan tubuh barunya. Namun Elizabeth menganggap kalau itu tidak masuk akal, dan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung membuang flash disknya itu. Malam harinya, saking kesalnya, Elizabeth sampai melempar salah satu pialanya ke foto dirinya sendiri, hingga retak. Merasa tidak ada pilihan lain lagi, Elizabeth pun mengambil kembali flash disk The Substance. Ia menelepon nomor yang tertera dan memesan paket pengobatan tersebut. Peneleponnya pun memberi alamat untuk Elizabeth, yaitu di North Byron Alley, nomor 35.
Keesokan paginya, Elizabeth semakin kesal ketika melihat iklan di koran yang sedang mencari talent baru untuk menggantikan dirinya. Tak lama kemudian, ia akhirnya menerima kiriman dari The Substance berupa sebuah kartu akses nomor 503. Tanpa berlama-lama, Elizabeth pun langsung pergi ke alamat yang disebutkan. Ternyata tempat itu adalah sebuah gedung terbengkalai yang juga ada panel dengan logo The Substance. Setelah kartu aksesnya ditempelkan, pintu pun hanya terbuka sedikit. Ketika di dalam, ada sebuah ruangan putih yang berisi beberapa loker di sana. Elizabeth pun menempelkan kartunya pada loker nomor 503, dan di dalamnya sudah tersedia sebuah dus berisi satu set obat The Substance. Di dalam paket tersebut terdapat beberapa barang. Pertama adalah aktivator, obat yang hanya boleh digunakan sekali untuk membuat kloningan. Kedua adalah stabilizer, yang digunakan untuk menstabilkan tubuh cloning, serta harus dipakai setiap hari selama 7 hari. Ketiga adalah switch, berupa selang yang digunakan untuk berpindah tubuh setiap 7 hari, dan tidak boleh melebihi batas waktu. Keempat adalah makanan khusus untuk tubuh asli yang disebut Matrix, dan untuk tubuh cloning yang disebut Other Self. The Substance kembali mengingatkan bahwa pengguna dan cloningannya tetaplah satu orang yang sama. Sesampainya di rumah, Elizabeth langsung menuju kamar mandi. Ia menyedot cairan aktivator dan menyuntikkannya ke lengannya. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun tiba-tiba tubuhnya mengalami reaksi aneh yang sangat mengerikan. Dari punggungnya, kloningannya benar-benar muncul keluar seperti amuba yang membelah diri. Tubuh asli Elizabeth langsung terkapar di lantai, sementara kesadaran berpindah ke tubuh kloningannya, yang kini berupa gadis muda, cantik, dan bertubuh sempurna. Gadis itu kemudian menamai dirinya Sue. Tanpa membuang waktu, Sue menjahit kembali punggung tubuh asli Elizabeth, lalu memasang infus makanan agar tubuh aslinya tetap hidup. Keesokan paginya setelah mandi, Sue tiba-tiba mengalami mimisan dan merasa sangat pusing. Yang ternyata adalah karena ia belum menggunakan stabilizer. Cairan itu ternyata harus diambil dari sumsum tulang belakang tubuh asli Elizabeth dan disuntikkan setiap hari selama 7 hari agar tubuh cloning tetap stabil. Setelah menggunakan stabilizer, kondisi Sue langsung kembali normal. Ia pun segera pergi mengikuti audisi untuk menggantikan Elizabeth dan tentu saja langsung diterima. Sue pun langsung dijadwalkan untuk mulai bekerja 2 minggu lagi. Agar jadwalnya sesuai dengan sistem pergantian tubuh setiap minggu, Sue pun beralasan bahwa setiap 2 minggu sekali, ia harus pergi keluar kota untuk merawat ibunya yang sakit. Harvey dan para investor tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka sudah terpesona dengan Sue dan yakin acara mereka akan menghasilkan banyak keuntungan. Sebelum syuting dimulai, Sue terlebih dahulu melakukan sesi pemotretan. Iklannya pun mulai terpampang di berbagai tempat. Hari-hari berikutnya, ia terus berlatih bersama rekan-rekan barunya, sambil rutin menggunakan stabilizer setiap hari. 1 minggu pun akhirnya berlalu, dan Sue memasang selang switch dari tubuh Elizabeth ke tubuhnya. Perlahan-lahan darah mengalir dari satu tubuh ke tubuh yang lain, hingga Elizabeth akhirnya kembali sadar di tubuh aslinya. Punggungnya terasa sangat sakit karena Sue menjahit lukanya tanpa obat bius. Setelah benar-benar sadar, Elizabeth menyadari bahwa ia tidak bisa mengingat sepenuhnya apa yang terjadi selama ia menjadi Sue. Keesokan harinya, Elizabeth pun kembali ke lokasi syuting untuk mengambil barang-barangnya yang sudah disiapkan Harvey sebelumnya. Selama 1 minggu itu, Elizabeth hanya menghabiskan waktu di rumah, sambil menandai kalender agar tidak lupa jadwal pergantian tubuhnya. Seminggu setelah itu, Elizabeth pun keluar untuk mengambil paket isi ulang di loker 503 di alamat kemarin. Ketika giliran Sue kembali, Elizabeth yang kini berada di dalam tubuh kloningannya mulai semakin membenci tubuh tuanya sendiri. Sue bahkan membobol tembok kamar mandi untuk membuat ruangan rahasia. Renovasi tersebut sempat membuat tetangganya marah dan langsung menggedor pintu unitnya. Namun amarahnya langsung reda begitu melihat kecantikan Sue.
Tubuh asli Elizabeth kemudian diseret dan disembunyikan di dalam ruangan itu bersama foto besar Elizabeth. Tak lama kemudian, Sue memulai syuting perdana acara aerobiknya yang bernama Pump It Up. Setelah syuting selesai, seluruh kru memberikan pujian, termasuk Harvey yang sangat puas dengan penampilan Sue karena ia tidak hanya energik, tetapi juga jauh lebih menarik di depan kamera. Hingga hari ke-7, sebelum infusnya habis, malam itu Sue nekat pergi berpesta hingga larut malam. Ia bahkan membawa seorang pria dari bar untuk berhubungan di rumahnya. Namun sayangnya, Sue tiba-tiba mimisan dan mulai pusing akibat sudah waktunya berganti tubuh. Namun alih-alih pindah tubuh, Sue malah menyedot stabilizer dari tulang belakang Elizabeth, agar Sue bisa hidup sedikit lebih lama lagi. Setelah selesai berhubungan, Elizabeth pun akhirnya bangun. Namun terlihat jari telunjuknya yang membusuk seperti mayat, dan ia melihat bekas luka suntikan stabilizer di tulang belakangnya. Elizabeth pun langsung melaporkan masalahnya ke pihak The Substance, dan ingin mengembalikan bagian tubuhnya yang berubah. Ia juga menyalahkan Sue yang tidak berpindah tubuh tepat waktu. Akan tetapi, pria ditelepon menjelaskan bahwa segala perubahan yang terjadi di tubuh Elizabeth adalah akibat kesalahannya sendiri saat menjadi Sue. Karena bagaimanapun, tubuh kloningan berasal dari kesadaran tubuh aslinya, dan Sue juga bergerak atas kehendak Elizabeth. Namun setelah kembali ke tubuh aslinya, Elizabeth tidak sepenuhnya ingat apa yang dilakukan oleh Sue. Sebelum menutup teleponnya, pihak The Substance kembali mengingatkan jika Elizabeth memegang kontrol atas dirinya sendiri dan jangan sampai terlena pada tubuh kloningannya. Setelah selesai mandi, Elizabeth pun mengambil paket refill The Substance. Namun sesampainya di sana, ia sempat mendengar suara yang memanggilnya Sue. Elizabeth yang merasa ketakutan pun pergi ke kafe dekat sana. Setelah itu, ia disapa oleh seorang kakek tua yang mengatakan kalau 7 hari adalah waktu yang sangat lama untuk menunggu. Elizabeth pun terkejut mendengarnya, yang ternyata kakek itu adalah wujud asli dari perawat di rumah sakit kemarin. Sebelum Elizabeth pergi, kakek itu pun bertanya, apakah kloningan Elizabeth sudah mulai menggerogoti tubuh aslinya. Ketika kembali, Elizabeth pun langsung mencari nomor Fred dan menghubunginya untuk mengajaknya minum-minum bersama malam nanti. Awalnya Fred tampak kaget, karena orang seterkenal Elizabeth tiba-tiba menghubungi dan mengajaknya minum bersama. Tidak mau kalah cantik dengan Sue, ia pun terus merapikan make-up-nya, karena masih merasa kurang cantik, padahal jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Sampai akhirnya Elizabeth melihat billboard Sue yang terpampang jelas dari jendelanya, yang membuatnya semakin benci dengan dirinya. Elizabeth pun semakin kesal, dan akhirnya mengabaikan Fred yang sudah menunggunya di kafe tersebut. Keesokan harinya, saat Sue sedang syuting Pump It Up, bagian bokongnya tiba-tiba muncul benjolan. Setelah dicek, ternyata itu adalah sebuah paha ayam utuh. Ternyata Elizabeth memang sengaja memakan makanan berlemak di rumahnya, dan berniat ingin menghancurkan karir Sue. Setelah itu, ia pun menelepon pihak The Substance, dan protes karena Elizabeth bisa seenaknya bersantai sambil makan-makan selama 7 hari. Sedangkan dirinya sibuk bekerja tanpa ada waktu senggang. Namun, pihak The Substance hanya mengatakan kalau Sue tidak bisa menyalahkan Elizabeth, karena pada dasarnya mereka adalah satu kesadaran. Ketika akan syuting seperti biasa, Sue pun dipanggil oleh Harvey ke ruangannya. Ia pun memberitahu Sue kalau rating acara Pump It Up melejit luar biasa, bahkan saking tingginya rating acaranya. Harvey ingin Sue menjadi host acara malam tahun baru secara live, yang diperkirakan jumlah penontonnya sebanyak 50 juta orang. Karena karirnya yang semakin melejit, Sue pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia dengan nekatnya tidak mau berganti tubuh dengan Elizabeth, sehingga ia terus menyedot cairan tulang belakangnya, hingga luka di punggung Elizabeth pun semakin besar. Untungnya di hari kesekian, Sue pun akhirnya berpindah ke tubuh Elizabeth dan terlihat sosoknya kini yang semakin mengerikan. Ketika sudah berpindah, terlihat kondisi fisik Elizabeth yang semakin mengerikan. Rambutnya mulai memutih dan setengah tubuhnya mulai mengkerut.
Setelah itu, Elizabeth pun menelepon pihak The Substance dan menceritakan jika Sue sudah melampaui batas hari yang telah ditentukan tanpa memikirkan konsekuensinya. Bedanya kali ini, pihak The Substance menawarkan Elizabeth untuk menghentikan pengobatannya. Namun dengan catatan wujudnya itu tidak akan bisa kembali normal. Anehnya Elizabeth malah memutuskan untuk tidak mau menghentikan pengobatannya, karena ia juga ikut senang dengan karir Sue yang sudah melejit selama ini. Malam harinya, tampak Elizabeth yang semakin sulit menggerakkan kakinya. Elizabeth pun melampiaskan amarahnya dengan memasak bermacam-macam makanan tinggi kalori dari buku resep masakan yang diberikan Harvey. Elizabeth juga semakin geram ketika melihat Sue di TV dan mengatakan kalau acara aerobik Elizabeth sudah terlalu kuno dan ketinggalan zaman. Itu artinya Sue benar-benar memiliki kesadarannya sendiri yang ingin menjatuhkan tubuh aslinya. Ia juga memasang koran di sepanjang jendela agar tidak bisa melihat billboard Sue. Begitu Elizabeth berpindah tubuh, Sue pun tampak terkejut melihat kondisi rumahnya yang amburadul dan sisa makanan berserakan di mana-mana. Kali ini Sue benar-benar sudah muak dengan Elizabeth, sehingga ia langsung mengambil cairan sumsum tulang belakang Elizabeth sebanyak-banyaknya agar bisa terus hidup tanpa kembali ke tubuh aslinya. 3 bulan setelah itu, acara malam tahun baru akan diadakan esok hari. Sue pun kembali ke rumah bersama pacar barunya. Ketika hendak mengambil sumsum tulang belakang dari Elizabeth, terlihat banyak kantong makanan yang berserakan. Namun anehnya, ketika menyedot sumsum tulang yang baru, yang keluar hanyalah darah dan nanah saja. Di saat yang sama, Sue sudah merasa pusing dan harus segera mengonsumsi cairan itu. Ia pun langsung menelepon pihak The Substance, yang mengatakan jika satu-satunya cara adalah dengan berpindah ke tubuh asli dan menunggu regenerasi sumsum tulang belakang selama 7 hari. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, Sue pun terpaksa berpindah tubuh dengan Elizabeth. Sialnya, terlihat tubuh Elizabeth kini semakin terlihat seperti monster, karena disedot terus-terusan selama 3 bulan lamanya. Pacarnya Sue yang ketakutan pun langsung pergi dari sana setelah diusir Elizabeth. Ia pun langsung menelepon pihak The Substance dan mengatakan kalau ia ingin menghentikan pemakaian obatnya. Karena paket obat penghentinya harus diambil langsung ke loker, Elizabeth pun menutupi seluruh tubuhnya dan segera berlari mengambil paketnya. Sesampainya di rumah, Elizabeth menyeret tubuh Sue ke ruang utama dan langsung menusukkan cairan suntik mati itu ke tubuh Sue. Namun anehnya, Elizabeth tidak menyuntikkan obat itu sampai habis, karena ia masih terlena dengan Sue yang akan menjadi host di acara tahun baru nanti. Elizabeth pun dengan nekat menusukkan selang switch ke Sue, yang akhirnya berhasil menghidupkan kembali Sue. Melihat ada suntikan termination, Sue pun langsung murka, karena ia tahu kalau Elizabeth berniat membunuhnya. Setelah aksi kejar-kejaran hingga ke dalam toilet, Sue pun langsung menghantam Elizabeth dengan begitu keji. Setelah itu, ia pun langsung pergi ke lokasi acara perayaan tahun baru untuk bersiap-siap dan didandani dengan gaun biru yang sangat megah. Namun Sue tiba-tiba merasakan pusing dan mual luar biasa karena efek cairan termination, serta sumsum tulang belakang yang tidak bisa dikonsumsi lagi. Sue pun langsung izin ke toilet dan efek samping pun mulai terlihat, mulai dari giginya yang copot satu persatu dengan sangat mudah. Sue pun teringat dengan cairan aktivator yang masih tersisa di rumah dan berniat segera pulang. Namun ia sempat papasan dengan Harvey serta rekan-rekannya, sehingga Sue terpaksa menyembunyikan ompongnya itu dengan senyum terpaksa. Ketika turun lift, efek sampingnya pun semakin parah, seperti kukunya yang mulai lepas, hingga telinganya yang juga ikut terlepas. Sesampainya di rumah, Sue langsung menyuntikkan aktivator yang masih tersisa, dan berharap akan muncul kloningan dirinya yang lebih cantik dan sempurna. Namun, yang Sue lupa yaitu, cairan itu hanya boleh digunakan sekali, dan harus langsung segera dibuang. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul sosok sebuah monster mengerikan dari tubuhnya, yang juga merupakan gabungan Sue dan Elizabeth. Namun anehnya, karena acaranya akan mulai sebentar lagi, ia pun bersiap memakai gaun birunya meskipun tidak muat,
antingnya juga dipakai, bahkan ia mencatok rambutnya yang hanya beberapa helai. Setelah itu, ia memasang foto wajah Elizabeth yang dibolongi matanya, dan juga diberi lipstik. Setelah itu, monsternya pun masuk ke dalam studio, dan karena pikirannya sudah mulai kacau, ia berhalusinasi jika dirinya disambut oleh banyak orang, padahal tidak ada siapapun di koridor itu. Semua penonton sudah bersiap menikmati acara pergantian tahun yang juga ditayangkan secara live di TV. Hampir semua lampu studio padam, guna untuk menyambut sang bintang ternama. Lalu ketika lampu kembali menyala, semua orang pun terdiam melihat wujud Sue. Sampai akhirnya, monster tersebut berbicara dengan suara berat serta tidak jelas. Topengnya juga akhirnya pun terlepas, dan semua orang di sana berteriak histeris. Orang-orang di sana pun kabur berlarian, sambil mendorong Sue. Salah satu orang di sana bahkan memukul kepala Sue hingga meledak. Namun anehnya, tiba-tiba muncul kepala monster yang baru, hingga darahnya muncrat ke seluruh penonton. Setelah itu, sang monster pun berjalan keluar dari studio. Namun, badannya tiba-tiba meledak berhamburan. Hanya tersisa wajah Elizabeth saja yang masih bisa bergerak, dan ia kebetulan berhenti di lantai bintang miliknya. Ia pun teringat kembali dengan orang-orang yang memujanya dulu, seakan-akan kembali seperti masa kejayaannya. Sisa-sisa dari wajah Elizabeth pun mencair dan mengering di atas lantai bintangnya sendiri. Keesokan paginya, ada cleaning service membersihkan darah tersebut hingga bersih, yang melambangkan konsekuensi yang harus ia bayar untuk menjadi sempurna, justru menghapus siapa dirinya yang sebenarnya.